Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, setidaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, pada hari ini Ibu tidak hanya mengajar di kelas 4, melainkan juga mengajar di kelas 5. Baik, untuk kelas 4 ada yang tidak hadir untuk hari ini? Bagus, berarti hadir semua ya. Baik, untuk kelas 4 untuk hari ini kita akan belajar tentang IPAS, yaitu tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini sudah ada gambar bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama itu ada akar, selain ada akar itu ada batang, selain ada batang juga ada daun, terus ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Apa fungsinya itu? Lah, dari akar dulu. Fungsinya akar di sini yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan, dan itu fungsinya dari akar. Yang kedua itu ada batang. Apa fungsinya itu? Yaitu mengantarkan air, selain air ada nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga itu ada daun. Apa fungsinya daun itu? Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Terus yang keempat itu ada bunga. Apa fungsinya bunga? Fungsinya bunga itu yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Lah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang terakhir itu selain ada bunga juga ada buah. Yang fungsinya buah di sini tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari dalamnya. Nah, itu merupakan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Coba kalian sebutkan yang 5 bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, bagus. Yang pertama itu ada akar, ada batang, ada daun. Yang keempat itu ada bunga, dan yang terakhir ada buah. Nah, kita lanjut. Selanjutnya di sini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada akar tunggal, yang kedua itu ada akar serabut. Nah, akar tunggal itu ada akar utama dan akar cabang. Nah, yang dinamakan akar utama di sini yaitu pangkal batang, berarti paling atas ya. Terus akar cabang di sini pada akar utama tumbuh akar cabang yang bentuknya lebih kecil dari akar utama. Yang kedua itu ada akar serabut, yaitu akar cabang. Dari akar batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Itu merupakan bagian dari akar. Lalu akar di sini juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Itu merupakan dari akar. Terus dilanjutkan contohnya di sini pada tanaman wortel. Kalian tahu pada tanaman wortel? Ya, bagus, seperti gambar di sini ya. Terus tanaman wortel ini memiliki jenis akar tunggal. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian itu memakan akar. Terus selanjutnya itu contohnya pada akar serabut pada singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Terus yang ketiga itu contohnya umbi batang pada kentang. Nah, itu semua merupakan contoh-contoh dari akar. Selanjutnya yaitu manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua sebagai bahan kerabat rumah, jembatan, dermaga, kapal layang-layang, dan
masih banyak lainnya. Terus manfaatnya yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Itu akan merupakan penjelasan dari bagian tumbuhan. Mungkin dari sini ada yang belum mengerti? Paham semua ya? Bagus. Nah, selanjutnya untuk kelas 4, coba kalian kerjakan. Sudah terdapat pada bukunya kalian, dan silakan kalian kerjakan pada buku tulisnya ya. Dan selanjutnya ibu akan ke kelas 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, tentunya sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk anak kelas 5, untuk hari ini hadir semua. Bagus, hadir semua ya, gak ada yang izin. Jadi untuk anak-anak kelas 5, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan dan kewarganegaraan, yaitu tentang Pancasila dalam kehidupanku. Coba kalian perhatikan pada gambar di sini. Kalian tahu semua gambar apa ini? Bagus, gambar negara kita, yaitu lambang Pancasila. Coba di sini siapa yang tahu apa sih arti dari Pancasila itu? Nah, bagus, Pancasila itu yaitu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Apa sih arti dari panca itu? Panca itu artinya 5, sedangkan sila itu adalah dasar atau aturan. Jadi arti dari Pancasila itu sendiri yaitu 5 dasar atau 5 aturan. Nah, itu anak-anak merupakan arti dari Pancasila ya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi sila Pancasila beserta simbolnya. Yang pertama, gimana sih bunyi sila Pancasila? Yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Itu bintang Mas ya. Nomor 2 itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu partai. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu simbolnya pohon beringin. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu simbolnya kepala banteng. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu simbolnya itu padi dan kapas. Itu merupakan bunyi sila Pancasila beserta simbolnya. Terus kita lanjutkan. Setiap simbol Pancasila mencerminkan nilai-nilai sesuai dengan bunyi sila tersebut anak-anak. Nah, misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, pada sila pertama itu nilainya tentang ketuhanan. Terus yang kedua itu tentang nilai kemanusiaan. Terus yang ketiga itu tentang nilai persatuan. Terus yang keempat itu nilai kerakyatan. Yang terakhir itu nilai keadilan. Itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus lagi, nilai-nilai dari Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, untuk kalian kelas 5, untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, perhatikan penjelasan berikut ya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila itu memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah mengikuti berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nah, itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Terus kita lanjut ya anak-anak. Pada sila yang pertama nilainya itu tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Itu merupakan nilai dari bunyi sila yang pertama. Terus yang kedua nilai dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Itu merupakan nilai bunyi sila yang kedua. Terus kita lanjut pada nilai bunyi yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sila cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu merupakan nilai bunyi sila yang ketiga. Terus yang keempat yaitu setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia itu harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Itu merupakan nilai dari sila yang keempat. Terus yang terakhir itu dari nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pekerjaan keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap keberagaman. Itu anak-anak merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak kelas 5? Gak ada ya, berarti paham semua ya. Nah, untuk tugasnya untuk kelas 5, kalian kerjakan pada yang tabel yang diberi tanda centang. Nanti kalian di sini sesuaikan dengan sila yang keberapa. Misalnya soal nomor 1 itu sesuai dengan sila yang ketiga. Berarti pada sila yang ketiga kalian kasih centang. Kalian kerjakan dulu ya. Dan sekarang ibu akan ke kelas 4 dulu. Untuk anak-anak kelas 4, apakah sudah mengerjakan tugasnya? Bagus, sudah semua ya. Kalau sudah, coba silakan kalian kumpulkan ke depan. Bagus, setelah ibu koreksi, ternyata kalian sudah memahami semua, sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan. Jadi kalian untuk materi sekarang sudah paham semua ya, sudah tahu bagian dari tumbuh-tumbuhan serta fungsinya ya. Bagus, kalau sudah paham, sudah tidak ada pertanyaan, baik ibu cukupkan pada pembelajaran hari ini dengan pertanyaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5, apakah sudah semua tugasnya? Bagus, sudah semua ya. Ada yang tidak mengerti dalam tugasnya? Bagus. Nah, setelah ibu koreksi, setelah ibu lihat nilainya kalian, berarti kalian sudah memahami apa yang sudah dijelaskan ibu dan bisa menerapkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kalau sudah dimengerti, sudah paham semua, ibu cukupkan sampai di sini ya pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terus bersemangat.
Baik, Ibu cukupkan pada pembelajaran hari ini dengan pembacaan Hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.